Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Jasa Desawan di JS Info ya. Kita dengan Jasa Desawan ya. Asias ya. Oke. Kali ini JS Info sudah memasuki episode kedua ya. Namun lagi bunyinya sudah hujan ya. Mari kondisinya lagi hujan. Oke, kali ini saya akan membahas Hari Pahlawan ya. Kebetulan hari 10 November ini Hari Pahlawan ya. Nah, ini dulu ya. Ada terus sedikit. Oke. Ini saya akan menjelaskan tentang Hari Pahlawan tanggal 10 November ya. Tanggal 10 November. Oke, langsung masuk ya. Nah, Hari Pahlawan adalah hari nasional ya, yang bukan hari yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengenang jasa pahlawan kita gitu ya. Oke, terjadi pada mengingati tahun dan hari ini untuk memperingati tahun Surabaya yang terjadi pada tahun 1945, di mana pada dan mengisi Indonesia yang kemerdekaan beberapa melawan tentara rakyat ya dan Belanda yang merupakan bagian dari revolusi nasional Indonesia ya. Jadi nasional ini kita tekan Kepres nomor 316 tahun 1949 tanggal 16 Desember tahun ya. Oke, pertempuran Surabaya. Nah, mana kalau pertempuran kan masih kita depannya lah. Nah, pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara hitam berisi pertempuran masih Indonesia tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Oke, pertempuran Surabaya itu terjadi itu mulai tanggal 27 Oktober dan awal puncaknya itu 10 November. Jadi jajannya ya panjang banget istilahnya lah. Oke. Nah, jajannya ya sudah 2 minggu lama. Nah, ada juga mungkin puncaknya kan memang 10 November. Nah, dan ini pertempuran ini adalah perang pertama integrasi Indonesia. Nah, pertempuran Surabaya ini tamatnya sampai 20 November ya, ketika 7 sampai 20 Oktober sampai 20 November ya, kira-kira 3 minggu 3 hari. Nah itu ya, dan catatan ya, pertempuran pertama pasukan Indonesia dan dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Nah, kenapa disebut terberat? Mungkin jumlah yang berjuang itu lebih sedikit ketimbang yang dulu-dulu, dan senjatanya mungkin belum banyak ya, belum banyak. Nah, masih masa-masa menggunakan masih pakai masa pembunuh kan istilahnya. Nah sebab pertempuran ini digunakan di rakyat Indonesia ya dalam dunia internasional dan perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Ya kalau lihat hasilnya ya agak menang ya, kalah juga, tapi juga membangkit semangat Indonesia. Ya akhirnya 10 November itu jadi sebagai hari nanti akhirnya sebagai hari pahlawan. Nah, oke. Pahlawan-pahlawan yang berjasa. Nah, ada juga nih ya,
pahlawan yang berjasa ada banyak dalam bidang manapun, contohnya polisi ya. Nah, polisi, tentara, guru, dosen atau dosen ya, nelayan, petani, sapang, hasib, dan seterusnya. Dan seterusnya ini bisa aja dokter. Nah, dokter juga bantu nih, juga sebagai pahlawan jasa, juga menolong orang yang sakit ya, meskipun nggak seperti ya, lupa ya, karena aku pakai dasar terusnya. Polisi kan menjaga keamanan, tentara menjaga pertahanan ya. Ini nelayan, petani kenapa aku sebut ya? Nah, enggak, karena kan menjaga persediaan makanan kita, makanan dan minuman. Nah, nelayan nangkapnya ikan lah. Petani juga sama, sakit tumbuhan ya biasa yang mau dipanen ya jadi settlement. Nah dijual kita. Nah itu hasil lagi lah. Nah yang dalam petani juga pahlawan juga atau sampah dan hasil ya tugasnya mengamankan juga, tapi daerahnya sudah kampung atau gedung-gedung lah di sana lah ya. Guru atau dosen. Nah guru sebagai pelajar ngajar di sekolah. Atau dosen itu kalau nggak salah ngajar kampus. Maaf ya, ini anak kecil lagi ya. Nah terus ya kalau kita mau mati ya. Nah dan seterusnya itu juga ada sekarang dokter juga seperti ini ya, kesembuhan terus dan seterusnya Oke, lanjut ya. Kegiatan yang dilakukan pada hari pahlawan. Ya, ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan pada hari pahlawan, kayak siap, festival, ke sana berkunjung ke tempat pemakaman pahlawan. Mungkin ada sudah yang belum ya. Silakan nanti bisa dilihat. Setelahnya ke apa? Berkunjung ke tempat museum, ya. Museum upacara yang tentang hari pahlawan. Nah, ini kan yang biasanya karena mungkin karena pandemi kan belum tentu sih sesuai dengan baiknya. Ada cara-caranya nih, cara-cara merayakan hari pahlawan pada saat pandemi. Ini ada cara-caranya ya, membantu dan menolong yang ada di sekitar. Nah, terutama orang tua, kami di rumah bisa juga membantu orang tua, atau kalau sekarang di luar masih pakai masker, nah bisa bantu karena orang apa gitu kan, nah bantu itu menolong, ada apa gitu kan bisa bantulah, karena yang kembali lah mematuhi peraturan yang ada. Nah bagian kalau ada peraturan pemerintah, peraturan ada dan seterusnya. Nah misalnya itu peraturan sekolah, nggak meskipun sekarang pandemi ya tetap aja ada juga disiplin dari PTM kan, tetap ada peraturannya. Peraturan lalu lintas juga setelah tadi. Nah peraturan itu memang ya gimana membuat Indonesia atau membuat aturan itu untuk mengatur manusia menuju jalan yang benar dan baik untuk katanya. Kita kok nggak ada itunya ya membuat itu sudah. Nah bukan aturan itu bukan untuk dilanggar, aturan itu untuk ngatur gitu, ngatur ya. Kayak contohnya dia memakai masker jam jaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter jika mau kita keluar rumah. Nah kalau mau pergi keluar rumah ya kita pakai masker, jaga jarak ya, dan jangan lupa juga cuci tangan lah kalau habis mau berangkat atau sampai tujuan atau balik ke rumah atau cuci tangan. Nah atau juga kalau lagi mau makan juga cuci tangan juga, dulu makan
lalu cuci tangan lagi, setelah karena cuci tangan lagi toh, sudah. Nah, menjaga kebersihan. Nah, ketika nanti cuci tangan sudah. Nah, menjaga kebersihan ke sekitar. Nah, memang kita jaga kebersihan biar fisik yang rapi ya, oke? Nah, biar tidak orang lah. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya ya. Kesimpulannya, Hari Pahlawan adalah hari mengenang pahlawan yang sudah berjasa untuk Indonesia, dan kalau mau merayakan Hari Pahlawan itu harus bersikap baik, siap membantu dan yang ada di sekitar, membuat kebaikan, mematuhi peraturan yang ada, menjaga kebersihan dan keamanan di sekitar, mengenang pahlawan yang sudah berjasa dalam bidang manapun. Jika mau keluar harus memakai masker, menjaga jarak dan menghindari lain minimal 2 meter, dan jangan melakukan dan jangan lupa cuci tangan juga ya. Nah, menjaga protokol kesehatan. Nah, jangan melakukan kejahatan dan jangan kerusakan di sekitar. Begitu bagi kalian bisa merayakan Hari Pahlawan. Misalnya kalau mengenang nama pahlawan yang sudah jasa, pasti banyak lah. Dan manapun, dan teknologi ilmuwan juga bisa itulah. Nah, Hari Pahlawan. Nah, menjaga kesehatan, masker lah ya. Jangan lupa vaksinasi juga, mengingat juga sudah sangat cekak ya, oke. Jangan lupa ya. Oke, kayak satu tuh. Nah, sudah cukup sampai di sini ya. Oke. Oh iya, jangan lupa subscribe YouTube-nya channel Jasawan, dan jangan lupa like dan subscribe videonya, share ya, like dan share videonya. Dan sampai jumpa lagi ya. Dan jika ada salahnya, mohon maaf ya. Jika ada kesalahan mohon maafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.